Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pada hari ini kita akan kembali bertemu di dalam renungan firman Tuhan untuk minggu ini. Bagi Bapak Ibu yang belum sempat ke gereja dan masih beribadah secara online, mari terlebih dahulu kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu yang Kau berikan kepada kami. Sekali lagi, kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua yang mendengarkan kebenaran ini, sehingga Roh Kudus sendiri yang akan menerjemahkan dalam hati pikiran kami, dan Roh Kudus juga yang memberikan kepada kami kemampuan untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan waktu kami sepenuhnya di dalam kuasa-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Surat Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-25. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakan untuk kita semua. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca barusan saya beri tema pengorbanan Kristus mendorong kita bertekun. Artinya bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib harusnya mendorong kita semua orang percaya meningkatkan ketekunan di dalam Tuhan. Karena apa? Yang pertama firman Tuhan katakan bahwa oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Artinya adalah bahwa yang pertama tidak ada lagi rasa takut masuk ke tempat kudus Allah. Wah, mungkin bagi kita yang saat ini tidak mengalami rasa takut datang kepada Allah, mungkin menganggap ini bahwa ini hal yang biasa. Tetapi mereka yang tahu betul rasa takut datang ke tempat kudus Allah seperti orang-orang Yahudi, tahu betul bagaimana luar biasanya tempat yang kudus itu, tempat hadirat Allah itu. Makanya di situ yang masuk ke tempat Maha Kudus dan bertemu Allah di dalam Taurat atau Perjanjian Lama, itu merupakan sebuah kehormatan bagi mereka yang menerima jabatan itu. Dan merupakan kebanggaan yang besar. Dan kehormatan itu diperuntukkan bagi siapa? Bagi kaum imam dan keturunan Lewi. Jadi orang awam, orang biasa tidak bisa bertemu Tuhan secara langsung. Orang biasa tidak bisa masuk ke tempat kudus secara langsung. Yang dapat masuk hanya kaum imam yang dipercayakan untuk melayani bait Allah
dan juga keturunan Lewi. Keturunan Lewi pun yang disebut imam-imam itu hanya sampai ke tempat kudus. Karena di dalam ruang bait suci atau ruang kemah suci itu, di dalam ruang itu terbagi menjadi dua, yaitu ada ruangan kudus dan kemudian ada tabir. Di belakang tabir lagi kemudian ada yang namanya ruang maha kudus. Nah, di dalam ruang kudus ini para imam-imam yang lain bisa masuk di tempat kudus itu untuk melakukan pelayanan di dalamnya, seperti menyiapkan dupa, menyalakan lilin, dan banyak pelayanan-pelayanan di sana. Tetapi yang masuk ke tempat khusus, tempat hadirat Allah, tempat tabut perjanjian itu ada, hanya imam besar yang dipercayakan 1 tahun 1 kali untuk membawa korban pendamaian, baik untuk dirinya maupun untuk umat Israel secara penuh. Jadi bertemu Allah di dalam tempat yang kudus tidak bisa secara langsung oleh orang-orang awam. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, para imam sekalipun perlu ritual kurban sebelum mereka masuk ke dalam tempat yang kudus, apalagi orang yang awam. Kita bisa melihat di dalam ayat-ayat firman Tuhan Bapak Ibu di dalam Bilangan pasal 3, contohnya adalah Bilangan pasal 3 ayat yang ke-38. Di situ dikatakan, yang berkemah di depan kemah suci di sebelah timur, di depan kemah pertemuan ialah Musa dan Harun serta anak-anaknya yang mengerjakan tugas pemeliharaan tempat kudus bagi orang Israel. Tetapi orang awam yang mendekat haruslah dihukum mati. Ini aturan. Jadi orang mendekat tempat bait suci, belum masuk ke dalam, mendekat saja, ada aturan orang itu harus dihukum mati. Kemudian dilanjut di dalam Imamat pasal yang ke-16 ayat yang kedua. Di sana dikatakan, Imamat pasal 16 ayat yang kedua, firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu, supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus, di mana di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan mati. Wah, luar biasa. Jadi imam sekalipun, jadi kalau sembarangan masuk tanpa upacara ritual yang sakral, tanpa kurban bagi dirinya sendiri, itu bisa mati. Tanpa mengikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan di dalam Taurat, itu bisa mati. Artinya adalah jadi masuk ke dalam tempat kudus dan maha kudus Allah pada zaman itu merupakan sesuatu yang sangat menakutkan. Sesuatu yang sangat menakutkan. Jadi kalau kita kembali kepada ayat ini, di sini dijelas dikatakan tadi, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat yang kudus. Kata ini bagi orang Yahudi yang percaya kepada Kristus, kata ini adalah kata yang luar biasa Bapak Ibu. Kata ini merupakan kata yang begitu bermakna luar biasa bagi iman mereka kepada Allah. Karena apa? Karena bagi mereka ini merupakan hak istimewa secara rohani. Ini merupakan sebuah kesempatan besar membangun hubungan yang intim dengan Allah. Karena selama ribuan tahun mereka tidak diperbolehkan masuk ke tempat kudus Allah. Dan sekarang di dalam Yesus terbuka bahwa firman Tuhan katakan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus Allah. Pengorbanan Kristus memberikan dorongan kepada kita untuk bertekun. Pengorbanan Kristus mendorong kita untuk bertekun. Karena apa? Karena pengorbanannya itu telah menghilangkan rasa takut kita masuk ke dalam tempat kudus Allah. Artinya tidak ada lagi rasa takut masuk ke tempat kudusnya Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Ini merupakan peristiwa yang baru bagi iman orang Israel yang percaya kepada Kristus, dan juga bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah hal yang patut kita syukuri, yang patut kita tekuni untuk bertemu Allah di dalam kekudusannya. Dan tidak ada akibatnya untuk mati kalau bertemu Allah, karena Kristus telah menjadi kurban, mati untuk kita, supaya kita datang kepada Allah, membangun hubungan intim dengan Allah tanpa ada rasa takut sedikit pun. Datang kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, makanya kita pun harus memberikan respon atas pengorbanan Kristus, harus meningkatkan ketekunan kita kepada Allah. Kebenaran yang kedua, di ayat yang ke-20 firman Tuhan katakan, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Pengorbanan Kristus mendorong kita untuk bertekun. Karena apa? Karena Kristus sudah membuka jalan baru dan menuju hidup. Artinya jalan apa ini? Jalan satu-satunya. Ini adalah jalan terakhir yang pernah dibuka oleh Allah bagi manusia, dan jalan yang selalu bisa dimasuki bagi yang percaya kepada Kristus. Bapak, Ibu, ketika Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Tuhan Yesus Kristus berkata kepada Thomas, ini konteksnya adalah bahwa di situ dia katakan kepada Thomas, Aku jalan dan kebenaran dan hidup. Itu adalah ucapan yang besar bagi kalangan orang Kristen. Tetapi bagi orang Yahudi, ucapan ini jauh lebih besar lagi, jauh lebih hebat lagi. Kenapa? Karena di dalam ucapan itu ada 3 konsep besar agama Yahudi yang disebutkan oleh Yesus. Apa? Berbicara tentang jalan, berbicara tentang kebenaran, berbicara tentang hidup. Orang Yahudi adalah orang yang paling mengerti jalan Tuhan. Jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain, orang Yahudi adalah orang yang paling tahu tentang jalan Tuhan. Mereka selalu diajarkan dari kecil. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Perjanjian Lama, bagaimana cara orang Yahudi mengajarkan anaknya di tengah perjalanan, baik engkau duduk, berdiri, dan semuanya, mereka terus berbicara tentang jalan Tuhan di dalam Taurat. Jadi mereka paham betul bagaimana orang Yahudi mengetahui tentang jalan Tuhan, yang di atasnya itu manusia harus berjalan pada jalan itu. Makanya sangat populer kata ini adalah bahwa ada satu kata, janganlah engkau menyimpang ke kiri atau ke kanan. Itu terambil di dalam Ulangan pasal 5 ayat yang ke-32. Di sana dikatakan, Ulangan pasal 5 ayat 32. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ayat 33. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Jadi mereka tahu jalan Tuhan itu seperti apa. Dan mereka baru kali ini mereka mendapatkan pengakuan. Dan baru sekarang mereka dapatkan pengakuan dari Yesus Kristus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu merupakan pengakuan dari Tuhan Yesus. Jadi mungkin kalau kita pernah bertanya kepada orang lain jalan, mungkin atau kita pergi rekreasi ke tempat yang jauh, ke pantai, kita bertemu orang, mungkin kita nggak tahu alamat, mungkin kita bertanya, Bu,
ini jalan menuju ke pantai A, arahnya kemana ya Bu? Nanti orang itu ngomong, oh dari sini lurus, nanti sampai itu belok kiri, nanti ketemu pertigaan belok kanan, nanti ketemu perempatan lagi belok kanan, terus ke pertigaan belok kiri. Kira-kira ketika dia menjelaskan hal seperti itu, kira-kira jamin nggak kita nggak tersesat? Saya sangat percaya pasti kita tersesat. Dan itu seringkali terjadi, dan saya sendiri pun mengalami hal itu. Ketika orang memberikan penunjuk jalan ke kiri ke kanan, pasti tersesat. Tetapi Yesus Kristus di sini memberikan pengakuan. Dia katakan, aku ini jalan, kebenaran dan hidup. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau orang Israel selama ini diajarkan oleh nabi-nabi, orang Yahudi selama ini diajarkan oleh orang tua mereka, nenek moyang mereka tentang jalan Tuhan, tidak menjamin mereka tidak tersesat. Pasti mereka ada yang tersesat. Tetapi kali ini Yesus mengatakan, engkau tidak akan sesat, karena aku sendiri adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan di situ jelas dikatakan, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya Yesus mengakui jalan dan menjamin kalau melalui Dia tidak ada yang tersesat, dan pasti sampai kepada siapa? Kepada Allah Bapa, yang orang Yahudi sebut JHVH. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kebenaran ini sangat mencengangkan bagi orang-orang Yahudi. Dan itu juga bagi kita orang percaya. Yang kedua adalah bahwa di Yesus Kristus ketika mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup, di sini dia berbicara bahwa bisa bertemu Allah Bapa atau Jehovah atau JHVH, nama yang agung yang disebut oleh orang Israel, nama yang begitu besar itu, dapat bertemu dengannya tetapi tidak mati, tetapi hidup. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang Yahudi pun kagum dengan ini, dengan hal ini, dengan konsep yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Karena selama ini jikalau mereka bertemu Tuhan, karena Tuhan itu begitu kudus, Tuhan itu begitu mulia, Tuhan itu begitu agung, sekali bertemu Tuhan pasti orang itu akan mati. Tetapi Yesus katakan, engkau dapat bertemu Allah yang Maha Kudus, Allah Bapa, JHVH itu, tetapi engkau hidup. Engkau tidak akan mati. Di ayat selanjutnya kata Filipus, kalau kita membaca tadi ayat yang ke-6, di ayat yang ke-8, kata Filipus apa? Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kenapa Filipus nggak ngomong Tuhan tunjukkanlah Bapa, tunjukkanlah JHVH itu kepada saya? Kenapa kepada kami? Itu sudah cukup bagi saya. Kenapa dia tidak katakan sudah cukup bagi saya, tetapi dia katakan sudah cukup bagi kami? Karena dia sedang mewakili umat Israel yang tidak bisa bertemu langsung dengan Allah JHVH atau Allah Bapa itu. Jadi dia bilang, ya enggak apa-apa Tuhan, tunjukkanlah itu kepada kami. Aku enggak mau yang lain lagi. Itu sudah cukup bagi kami. Karena bagi dia, mungkin dia begitu antusias. Tuhan tunjukkanlah itu, Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Karena ribuan tahun mereka tidak bertemu Tuhan secara langsung. Dan Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya hanya mau katakan bahwa Kristus katakan bahwa dia sudah membuka jalan baru dan menuju hidup. Artinya kita sudah tahu jalannya. Artinya, dan bukan hanya tahu jalannya, kita juga sudah tahu bahwa di jalan yang dibuka oleh Kristus itu ada jaminan kepastian. Dia sudah menjamin kita
hidup. Dia sudah menjamin kita berada di dalam kebenarannya. Dan semua ada jaminan di dalamnya. Oleh karena itu pengorbanan Kristus di atas kayu salib harus mendorong kita untuk bertekun datang kepada Allah setiap waktu. Jangan sering menunda datang kepada Allah selagi masih ada kesempatan. Kita sudah tahu jalannya. Kita sudah tahu jaminannya. Apa lagi yang kita butuhkan? Datang kepada Allah dengan tekun. Dan yang ketiga adalah di ayat yang ke-21. Di situ dikatakan, ayatnya yang ke-21 di ayat firman Tuhan yang kita renungkan. Di situ dikatakan di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-21. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Pengorbanan Kristus mendorong kita bertekun. Kalau yang pertama itu tadi adalah bahwa kita tidak lagi takut untuk menghadap atau masuk di dalam tempat yang kudus-kudusnya Allah. Yang kedua, Kristus sudah membuka jalan baru dan menuju hidup. Dan yang ketiga, Kristus sendiri adalah imam besar, atau kita sudah punya imam besar sebagai kepala rumah Allah. Artinya apa? Sebagai kepala rumah Allah, dialah yang mengatur siapa yang boleh masuk ke tempat kudus Allah. Dialah yang menyambut kita. Makanya kita tidak perlu lagi melakukan ritual upacara untuk datang kepada Allah, tetapi Dia sendiri yang hadir untuk menyambut kita. Mungkin kalau kita ke gereja mungkin disambut oleh penerima tamu di depan. Tetapi kalau kita datang ke rumah Allah, datang di tempat kudus Allah dengan tekun, datang beribadah kepadanya, Allah menyambut, atau Allah sendiri yang menyambut kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita kembali mempelajari tentang jabatan imam besar atau para imam di dalam Perjanjian Lama, memegang jabatan imam besar dalam bangsa Yahudi itu merupakan kedudukan istimewa dan penting, bahkan disebut agung dan terhormat. Tetapi di dalam sejarahnya, jabatan menjadi imam besar sudah mulai diperebutkan. Artinya karena jabatan itu sudah masuk di dalam sebuah ranah politik. Jabatan imam besar itu lebih cenderung sekarang berkompromi dengan hal-hal yang berbau korupsi. Untuk mempertahankan jabatan tersebut, orang-orang rela melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Artinya, dengan demikian bahwa peran iman dan sikap hati seorang imam ikut tercemar oleh ambisi pribadi. Jadi kalau zaman dulu adalah imam itu adalah pribadi yang dipercayakan Tuhan untuk melayani di rumah bait Allah. Kemudian berkembang, imam sekarang memiliki ambisi pribadi. Mereka sudah tercemar oleh duniawi ini. Makanya Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan di dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-32. Di situ dikatakan, Lukas pasal 10 ayat 29 sampai ayat 32, dikatakan, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Orang ini yang dirampok hidupnya sudah setengah mati. Kebetulan ayat 31, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Siapa yang lewat di sini? Yang lewat adalah seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Ayat 32, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Jadi orang ini hidupnya setengah mati karena dirampok, dipukuli lewat imam.
Dan lewat juga orang Lewi. Orang Lewi juga adalah keturunan para imam. Mereka ini yang dipercayakan untuk melayani Tuhan di bait Allah. Mereka ini yang mewakili umat untuk datang kepada Allah. Mereka harusnya yang paling mengerti hati umat. Mereka yang paling mengerti kasih terhadap sesama. Ketika Yesus memberikan perumpamaan itu, siapakah sesamaku itu? Ternyata para imam itu dan suku Lewi tidak mengerti arti sesama itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kondisi orang yang setengah mati itu harusnya ditolong oleh para imam dan suku Lewi itu. Tetapi mereka melewati jalan dan tanpa melakukan apa-apa. Moral sebagai wakil umat Allah atau wakil umat kepada Allah. Moral sebagai pengantara manusia kepada Allah yang paling mengerti hati sesama, kini menjadi buta dan picik karena tercemar oleh hal-hal duniawi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Ibrani pasal 4 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16 firman Tuhan katakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Sebaliknya imam besar yang kita punya saat ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus, adalah imam besar yang sempurna, yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang moral imam dalam perkembangannya sudah semakin rendah. Tetapi Kristus memberikan tahukan kepada kita, dia adalah imam agung sebagai kepala rumah Allah yang turut merasakan apa yang menjadi kelemahan-kelemahan kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, jabatan Kristus sebagai imam besar kita dan sebagai imam agung haruslah menjadi keyakinan kita. Setiap kali kita menghadap kepadanya, mungkin setiap hari bisa saja kita cemar akan dunia ini. Mungkin hidup kita sudah setengahnya hampir mati karena banyak masalah. Datanglah kepada Tuhan sebagai imam besar kepala rumah Allah. Sekalipun dia besar, sekalipun dia begitu agung jauh di atas kita, dia adalah pribadi yang sangat baik, penuh belas kasih, sangat peduli. Ia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ia mengalami pencobaan. Ia juga pernah mengalami kesakitan, kesedihan, pernah mengalami pengkhianatan dan penderitaan yang amat sangat. Inilah keagungan iman besar kita, imam besar kita, melebihi imam besar yang pernah ada di bumi ini. Oleh karena itu saya mau katakan, pengorbanan Kristus harus mendorong kita untuk bertekun datang kepada Tuhan. Karena dia ya imam besar kita, dia yang paling mengerti kita. Kalau kita dicobai, dia paling mengerti. Kalau kita sedang sakit hati, dia paling mengerti. Kalau kita dikhianati, dia paling mengerti tentang kita. Bila kita kecewa, dia paling mengerti kita. Bila kita memiliki banyak persoalan, dia paling mengerti persoalan kita. Datanglah padanya. Dia selalu menyambut kita dengan penuh cinta dan memberikan kelegaan atas persoalan-persoalan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dia selalu menjamin, memberikan kelegaan kepada kita. Datanglah kepada Tuhan. Pengorbanan Kristus mendorong kita untuk bertekun, karena kita tidak perlu lagi takut masuk ke dalam tempat kudus Allah. Kristus sudah membuka jalan baru yang menuju hidup. Dan yang ketiga adalah kita memiliki imam besar sebagai kepala rumah Allah.
Dan yang terakhir kebenaran di ayat yang ke-22, firman Tuhan katakan, saya akan membacakan untuk kita semua ayat yang ke-22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Yang ketiga adalah, yang terakhir adalah kebenaran yang keempat adalah bertekunlah datang pada Allah dengan penuh kerinduan. Artinya penuh keberanian. Di sini dikatakan menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan apa? Dan keyakinan iman yang teguh. Mungkin kalau kita dengar kata menghadap Bapak Ibu, mungkin kita berpikir mungkin pernah menghadap karena melakukan kesalahan, mungkin siswa menghadap karena melakukan kesalahan di sekolah, mungkin pekerja atau karyawan menghadap kepada bos karena melakukan kesalahan, mungkin dalam langkah menuju ke tempat di mana kita harus menghadap, mungkin kita melakukan dengan terpaksa karena kita melakukan kesalahan. Tetapi kita datang kepada Allah dengan penuh kerinduan. Karena apa? Kita datang dengan hati yang bersih. Firman Tuhan katakan, hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni, yaitu darah Kristus Yesus. Oleh karena itu, marilah kita bertekun datang kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan pada minggu ini ya Bapa. Kami bersyukur bahwa Kristus sudah mengorbankan dirinya sebagai kurban yang sempurna satu kali untuk selama-lamanya bagi dosa-dosa kami. Pengorbanan Kristus di kayu salib harus mendorong kami untuk bertekun. Karena sekarang kami tidak perlu lagi takut datang masuk ke tempat kudus Allah. Karena Kristus sendiri telah membuka jalan yang baru dan yang menuju hidup. Dan karena Kristus sendiri sebagai kepala atau imam besar kepala rumah Allah, Dia tahu siapa kami. Dia paling mengerti hidup kami. Oleh karena itu Tuhan Roh Kudus mampukan kami untuk bertekun datang kepada Allah setiap waktu dengan penuh kerinduan, menyampaikan apa yang ada di dalam hati pikiran kami, keluh kesah kami. Karena Dia Allah kami yang sekarang menjadi imam besar sebagai kepala rumah Allah, paling mengerti isi hati kami, apapun itu. Dan kami percaya bahwa Dia menjamin kelegaan atas setiap perjumpaan kami dengannya. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan firman ini. Biarlah firman ini terus berbicara di dalam hati setiap jemaat, setiap orang yang mendengarkannya. Supaya kami semakin antusias, penuh kerinduan datang kepada Allah. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman ini dan biarlah berbuah di dalam perbuatan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa kepada Engkau. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus. Ya, mari kita berdoa terlebih dahulu buat perjamuan kudus. Bapak Surgawi, kami bersyukur, terima kasih buat hari ini kami boleh mengingat kembali akan pengorbanan-Mu Tuhan melalui sakramen perjamuan kudus. Biar kiranya Tuhan Kau kuduskan kami, sucikan kami, supaya kami berlayak dan berkenan untuk mengikuti perjamuan kudus pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat semua ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, mari kita angkat roti di tangan kanan kita, roti yang melambangkan tubuh Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus.
Ya, mari angkat cawan di tangan kanan saudara. Anggur yang melambangkan darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat tubuh dan darah-Mu yang Kau curahkan bagi kami, yang Kau korbankan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur, terima kasih. Kami sudah bersama-sama Tuhan mengikuti perjamuan kudus Tuhan. Kami tidak akan melupakan perbuatan-Mu yang besar. Kami akan senantiasa mengingat akan perbuatan-Mu yang besar. Dan kami akan memberitakan Tuhan tentang peristiwa kematian dan kebangkitan-Mu kepada orang lain, supaya mereka juga boleh diselamatkan. Terima kasih, kami minta syukur buat semuanya ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pengumuman GSCA Talitaku Malang, Minggu 2 Mei 2021. 1. Diberitahukan kepada seluruh jemaat GSCA Talitaku Malang bahwa hari ini, Minggu 2 Mei 2021, ibadah dilaksanakan secara online dan offline. Ibadah offline dilaksanakan di gereja pukul 6 pagi dan 5 sore dengan ketentuan yang terdapat dalam checklist. 2. Bagi Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang beribadah secara online dapat memberikan persembahan atau kolektor dan persepuluhan dengan memasukkan masing-masing ke dalam amplop tersendiri, dan pada hari Minggu dapat dibawa ke gereja untuk dimasukkan ke dalam kotak persepuluhan pada pukul 9 pagi hingga 12 siang. Ingat, bukan untuk beribadah di gereja. 3. Diberitahukan bahwa pada hari Minggu 2 Mei 2021 pukul 8 pagi, Komisi Kesejahteraan dan Sosial akan mengadakan donor darah. Bagi jemaat yang akan mengikuti, mohon dapat hadir dan makan pagi bersama terlebih dahulu. 4. Doakan dan hadiri rangkaian kegiatan Paskah 2021 yang dapat diikuti untuk umum. 1. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus, Kamis 13 Mei 2021 pukul 6 pagi di gereja. 2. Doa puasa 10 hari mulai hari Jumat 14 Mei 2021 sampai dengan Sabtu 22 Mei 2021 pukul 6 malam di gereja. 3. Ibadah Pentakosta Minggu 23 Mei 2021 pukul 6 pagi dan 5 sore di gereja. Untuk pelayan ibadah Minggu 9 Mei 2021 sudah tertera di warta gereja. Mohon kepada setiap pelayan ibadah Minggu 9 Mei 2021 untuk memperhatikannya. Sekian pengumuman GSCA Talitaku Malang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.